tiga media sosial langsung, yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook. Ya, buat teman-teman yang hari ini hadir, yang nggak bisa ikut Zoom saya, bisa ikuti di Facebook, terus di Instagram, DNM, terus di TikTok, ya, TikTok. Jadi Anda tidak ada alasan tidak bisa ikut karena sinyalnya kurang bagus. Ya, thank you buat Bu Fitriani, Fitri yang sudah hadir. Ya, boleh Bu ikut Zoom-nya di Facebook. Bantu tap-tap layarnya, bagikan juga ke minimal 10 tim Anda, bagikan juga ke 10 grup dagang Anda. Jadi linknya dibagiin ya. Buat yang di TikTok, di Instagram boleh bantu tap-tap layarnya ya. Ya, buat Bu Karlina, thank you sudah hadir. Apa kabarnya Bu? Lama nggak jumpa ini. Ya, masih di Jakarta atau udah pulang ke Sudah Sumbar? pulang, Pak. Sudah iya. Mohon maaf kemarin nggak bisa ketemu di Jakarta. Tak lihat agendanya Ibu padat banget. Enggak juga. Iya. Oke. Makasih Bu sudah hadir Bu. Oke, thank you juga buat Dewa Nyoman Sumarsa. Bantu bagikan linknya ke 10 tim Anda, bagikan juga ke 10 grup dagang Anda ya. Thank you juga buat Yulinda Rali, Nyoman Sumarsa, Fitriani Fitri. Thank you. Bantu tap-tap layarnya ya. Buat yang di TikTok ada Gilang Testu, Dika 17655. Terima kasih juga kembali. Oke, hari ini kita akan bahas 3 media sosial yang sangat luar biasa, yang yang harus kita kelola kontennya gimana. Jadi saya memang belajar media sosial akhir 2019 ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2020, 2021 itu saya benar-benar mendalami, dan saya juga praktisi ya teman-teman. Jadi kita ngomong itu bukan karena kita menang teori, tapi kita memang praktisi. Kita punya akun yang kita kelola sampai sekarang, baik itu di Instagram, di TikTok, dan di Facebook ya. Dan memang saat ini bisnis kita pun berkembang karena media sosial. Karena jujur teman-teman, salah satu hal yang harus kita pikirkan dalam membangun bisnis di era sekarang itu adalah biaya operasional. Ya, biaya operasional sangat tinggi. Bayangkan Bapak Ibu kalau Anda harus ketemu orang, Anda harus yang pertama meluangkan waktu. Ya, waktunya lebih ya. Memang kita walaupun online pun kita juga meluangkan waktu gitu. Cuma yang pertama kita menghemat waktu tempuh. Jadi kalau kita ketemu seseorang, ibaratnya kayak saya tadi mau ketemu Bu Karlina ya di Padang, teman-teman. Bayangkan, saya harus naik pesawat. Nah, prosesnya belum naik pesawat dulu. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan saya adalah beli tiket pesawat dulu. Setelah itu saya harus ke bandara. Nah, ke bandara itu ada dua, saya bisa naik bis Damri atau saya sewa mobil online ya, seperti itu, ojek online. Nah, saya bayar, ya taruhlah tinggal saya di Bekasi, saya mau ke Tangerang ya, di Soekarno-Hatta, itu sekitar 200.000 lebih tiketnya. Sampai di Soekarno-Hatta, saya nyampe, datang ya, bayar mobil online-nya, ojek online-nya, 200 lebih lah. Kalau sama tol itu sekitar 250 gitu, sama tol. Terus saya naik pesawat. Nah, Jakarta Padang itu
sekarang mungkin 1 jutaan lah contohnya, taruhlah 1 juta, berarti yang biaya saya keluarkan berapa? Sudah 1.250.000. Nah, terus dari Padang, bandara saya harus ke kota Padang, itu bisa naik taksi, bisa juga ojek online juga ya, taruhlah bayar lagi sampai Padang, baru ketemu namanya Bu Karlina. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi, makan, ya mungkin berdua, habis 200-300 ribu ya teman-teman, selesai kita presentasi, setelah itu saya balik pulang lagi ke Jakarta, berarti kan biayanya 2 kali lipat. Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk sampai ke Padang tadi teman-teman? Bisa lebih 2.500.000 ya. Bayangkan kalau Anda merintis bisnis harus mengeluarkan anggaran 2.500.000 untuk ketemu seseorang. Ya. Dan itu sekarang kita bisa patahkan dengan cara online. Saya sekarang sedang membangun bisnis, metodenya cukup online aja. Jadi saya kontak teman-teman, calon prospek, saya cuma mengundang Zoom. Ya, saya mengundang Zoom seperti ini, atau nanti mereka melihat di YouTube Live atau Facebook Live. Udah, dari situ nanti kita tanyain, gimana Bapak Ibu peluang bisnis yang saya tawarkan tadi. Ya. Namanya kita menawarkan kan cuma pilihannya 2, ditolak atau diterima. Betul nggak teman-teman? Kalau ditolak ya alhamdulillah kita bisa minta daftar nama, kita tanya. Kalau diterima ya berarti kita akan bekerja sama lebih lanjut. Seperti itu. Kira-kira biayanya murah nggak? Murah banget Bapak Ibu. Saya sewa Zoom sebulan itu, kalau yang paket kurang dari 100 orang ya, yang hadir itu paling 500 ribuan 1 bulan. Ya. Kalau yang bisa 1.000 orang itu 1,5 juta saya sewa Zoom ya. Nah, bayangkan dengan tadi Bapak Ibu, kalau kita harus ketemu seseorang, kayak saya tadi ke Padang ya, itu biayanya 2.500.000. Sudah menghemat berapa? Sudah menghemat 2 juta. Itu. Sama, semua bisnis pasti mengeluarkan anggaran, mengeluarkan biaya. Tapi namanya kita bisnis kan pakai hukum ekonomi ya. Dengan modal sekecil-kecilnya, hasilnya sebesar-besarnya. Dan saya juga pengalaman membangun bisnis di era COVID kemarin, omset bisa naik 3 kali lipat. Nah, kenapa setelah COVID omsetnya turun? Ya karena manajemen keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, namanya kita bisnis kan perlu produk, produknya nggak ready-ready. Jadi ya itu pengaruhnya di situ ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, itu prolog saya. Sambil nunggu teman-teman yang baru hadir. Nah, sekarang sudah lumayan banyak yang hadir ya teman-teman. Sudah ada 6 orang. Ada Ibu Anzar Bintaring Tias. Apa kabar Bu? Terakhir kita ketemu di Blitar ya Bu ya. Ibu ya, bantu ya, saya. alhamdulillah baik. Iya Bu, makasih Bu udah kemarin diajak ke Blitar untuk ziarah. Sama-sama Coach. Iya, sama-sama. Makasih Bu Ansar. Ada Ya, Bu Coach, Karlina. Ya, malam. Ada Bu Karlina, Bu Nisma Yeni. Apa kabarnya nih Bu Nisma Yeni? Ada Bu Uti Sutiani, ini luar biasa. Ibu-ibu yang macan sadisnya, mama cantik sadar bisnis nih, karena semangat untuk belajarnya tinggi. Saya jujur kadang iri lihat emak-emak itu apa ya, tulang rusuk tapi sekarang jadi tulang punggung modalnya. Ngurusi anak, ngurusi bisnis, ngurusi dirinya sendiri. Oh, subhanallah, luar biasa saya kadang kalau melihat ibu-ibu itu multitasking gitu. Oke, thank you juga yang sudah ikut live. Ini Ketut Suryani, ikut Zoom di sini aja. Boleh Bu, yang nggak bisa ikut Zoom,
saya persilakan ikut di Facebook Live saya atau di TikTok. Kita juga ada live, ada juga di Instagram. Cuma kalau teman-teman mau lihat slide-slide-nya memang adanya di Zoom ya, kecuali di relay ini. Cuma hari ini nggak di relay ini, ya. Oke, mungkin direkod Mas Denny ini. Oke, kita akan rekod. Jadi nanti biar kita ada apa? Ada materi, teman-teman. Buat teman-teman yang ikut private live saya, materi ini bisa Anda dapatkan, nanti saya kirim. Oke, oh ternyata di relay ya teman-teman di YouTube Digital Network Marketing. Jadi buat teman-teman yang mau nonton secara penuh ya, ada slide-nya, ada pembicaraan saya, Anda bisa nonton di YouTube Digital Network Marketing. Oke. Oke. Banyak yang anggap cara tadi kurang efisien ya. Jadi kita tadi udah cerita tentang perbedaan antara offline sama online ya, dari sisi biaya, terus dari sisi waktu, terus dari sisi efektivitas ya. Cuma memang kalau kelemahan online itu hubungan emosionalnya kurang. Karena kadang mungkin teman-teman ikut acara ini ada yang sambil tiduran, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyetir mobil. Itu hasilnya kurang maksimal menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau belajar itu ya dalam posisi belajar. Duduk, siapkan ibaratnya kertas, alat tulis ya. Kalau perlu catat, terus kalau memang perlu ada materi-materi yang mau diambil, screenshot ya teman-teman. Seperti itu. Jadi memang posisinya memang posisi belajar. Dan memang ibaratnya dalam waktu 1 jam. Saya biasanya training itu 1 jam sampai 1,5 jam, maksimal 1,5 jam. Kenapa saya batai 1,5 jam? Karena tingkat konsentrasi manusia itu paling lama itu 1,5 jam. Gitu. Makanya kalau saya belajar psikologi ya sudah, saya nggak mau maksain Zoom itu 2 jam, 3 jam. Nggak. Kalau memang 1,5 jam maksimal selesai, pasti selesai. Gitu. Oke? Jadi kalau kita bicara tentang Instagram, TikTok, sama Facebook, itu adalah konten yang berbeda-beda. Jadi makan waktu, makan tenaga, juga makan biaya. Secara umum sebetulnya cara tadi malah efektif, karena tiap platform ini memang tipe audiennya berbeda. Sehingga lebih banyak seller yang memilih cara yang paling simpel, yaitu mirroring atau bercermin. Mirroring itu sederhananya semua platform konten yang dipost sama semua. Misalnya upload video di IG, upload juga di TikTok dan di Facebook. Nah, kalau saya teman-teman, kalau posting itu biasanya posting di Instagram langsung nge-link ke Facebook. Jadi saya nggak kerjanya nggak double sama. Jadi saya posting di Instagram, saya langsung ada link ke Facebook, itu ada linknya. Nah, kadang saya share juga ke WhatsApp dan Telegram ya. Nah, dan dari gambar itu saya posting juga ke TikTok, gitu. Makanya kalau teman-teman bisnis, pastikan teman-teman punya materi konten tiap hari. Kalau bisa materi kontennya di posting di pagi, jam 5 sampai jam 8 pagi, terus siang jam 11 sampai jam 1.
terus malam ya teman-teman. Paling efektif ya mulai jam 5:30 sampai nanti jam 9. Itu posting yang efektif ya. Lanjut di Zoom Pak, di Facebook tidak terlihat cara kerjanya. Oh ya, kalau mau lihat cara kerjanya bisa nonton kita di YouTube Digital Network Marketing. Di situ ada kelihatan. Jadi buat teman-teman yang memang Zoom-nya ada kendala, sinyal dan sebagainya, bisa nonton di YouTube Live. Seperti itu. Oke. Banyak sekarang penjual yang kontennya itu tipe dadakan, yang mendadak. Jadi misalnya hari ini mau post konten, hari ini juga buat kontennya. Gaya seperti ini beneran akan bikin kamu capek ya teman-teman. Yang terbaik itu memang buat bank konten. Sederhananya minimal dalam 1 minggu kamu itu sudah punya konten yang siap naik. Kalaupun ada konten dadakan ya nggak tiap hari juga gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin pola kerja saya itu biasanya tiap akhir bulan tuh saya pasti ngepost jadwal Mr. Rudy bulan November. Itu saya udah punya jadwal. Walaupun nanti di tengah-tengah perjalanan jadwalnya berubah atau nambah, itu biasa. Seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman, teman-teman juga harus punya jadwal ya. Karena yang sering kita lakukan, kesalahan fatal kita sebagai pengusaha itu, kita nggak punya jadwal. Jadi kadang kita ada yang bangun siang, baru siang jalan, atau yang besok mau ngapain tuh masih bingung. Nah, itu saran saya, hal-hal itu mulai dikurangi, teman-teman. Kalau saya dari dulu, walaupun bisnis, itu saya kayak ngantor. Antara jam 8 sampai jam 5, kalau memang saya harus di kantor, ya di kantor. Taruhlah saya nih, hari itu ada ketemu sama orang, dari pagi sampai sore. Nah, nanti saya nyambung ngerjain apa yang harus saya kerjakan tuh malam. Jam istilahnya saya tidur dulu kadang jam 9-10 saya tidur, nanti jam 3 pagi dini hari itu saya bangun. Saya ngerjain apa yang harus saya kerjakan gitu. Ya namanya kita bisnis itu memang kita tidak jauh yang pertama dari urusan produk, kita harus menyiapkan produk. Yang kedua harus menyiapkan pasarnya, siapa yang mau ngambil produk ini. Yang ketiga ya kita harus bisa jadi customer service, handling objection-nya apa. Jadi kalau ada masalah dan sebagainya bisa mengatasi gitu. Nah, itu buat teman-teman yang jadi pebisnis baik itu reseller, MLM atau asuransi, Anda itu sekarang sudah harus punya jadwal. Jangan sampai besok ditanyain, mau kemana, mau ngapain, nggak tahu. Kalau teman-teman tanya, besok Pak Rudi mau ngapain? Ya, besok jam 10 saya sudah meeting sama pabrik ya. Itu sampai jam 12 sampai jam 1 kadang. Nah, setelah itu apa? Ya setelah itu saya balik, saya akan lobby-lobby gitu. Karena target saya itu minimal saya harus prospek 10 orang tiap harinya. Gitu. Nah, kenapa sekarang saya mulai lagi mau prospek orang lagi, mau presentasi lagi, mau telepon orang on call ya atau video call? Ya karena saya memposisikan saya sedang membangun bisnis gitu. Banyak sekali orang yang merasa sudah punya jaringan besar, orang agennya, membernya, terus resellernya banyak, dia jadi ogah-ogahan ya. Dia berpikir kan sudah ada member, kan sudah ada downline, kan sudah ada agen, kan sudah ada reseller. Itulah yang akan membuat kita itu bisnisnya stagnan, bahkan cenderung turun. Makanya dari dulu teman-teman, saya nggak pernah menganggap saya punya tim besar, nggak. Saya selalu memposisikan saya sedang memulai. Makanya saat ibaratnya saya memulai sesuatu hal bisnis baru,
saya juga nggak baper, nggak capek, apa enggak. Karena memang sudah saya kerjain gitu. Cuma memang dulu mungkin bisnis A, sekarang jadi bisnis B kan. Itu cuma seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi kembali lagi tentang konten, harapan saya teman-teman itu sudah punya konten apa yang akan diposting untuk seminggu ke depan gitu. Pak, taruhlah saya kan ikut perusahaan, saya member MLM, saya agen asuransi, saya jualan reseller contohnya. Apa yang saya lakukan ya? Kalau teman-teman nggak mau buat konten, saran saya teman-teman manfaatkan konten yang dibuat oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi perusahaan share nih, mereka pasti punya jadwal share-nya. Pagi, siang, sama sore ya. Karena rata-rata anak-anak itu sore posting, tapi biasanya mereka sudah jadwalin. Walaupun posting sore, kita jadwalin tayangnya jam berapa. Nah, itu di Instagram bisa, di TikTok juga bisa, teman-teman. Oke. Beberapa teman seller sekarang sudah banyak juga yang produksi kontennya, sudah bukan lagi oleh tim internal, melainkan diberikan kepada freelancer atau agensi pembuat konten. Ya, kalau teman-teman tidak mau capek, bersusah payah buat konten, Anda bisa bayar freelancer atau agensi, ya teman-teman. Banyak sekali orang yang bikin bisnisnya besar, tapi mereka lupa untuk membranding. Apa yang harus di branding? Ya, branding ya pertama produknya, yang kedua misalnya diri kitanya itu harus di branding, dikenalkan. Dan yang ketiga ya company brandingnya, perusahaannya. Seperti itu. Nah, itu yang banyak saya temukan di lapangan sampai saat ini, orang-orang itu lupa untuk membranding itu. Nah, taruhlah Anda nggak sempat, nggak punya waktu, atau nggak punya ide, Anda bisa memakai jasa freelancer atau agensi pembuat konten. Betul. Nah, kalau ditanya efektivitas dan efisiensi, memang yang satu ini paling bagus, tapi kamunya harus ada budget. Jadi Anda harus punya budget lebih. Gitu. Atau kalau enggak ya Anda kerjain sendiri, atau enggak teman-teman buat tim multimedia untuk buat konten. Terus bagusnya gimana nih? Gitu kan pertanyaannya. Kondisi jika kamu serba sendiri semua, kebutuhan konten itu harian. Minimal dalam satu hari kamu bisa update 2 konten tiap platform. Artinya kamu harus stok konten harian dulu dan taruh dalam sebuah folder. Karena sekarang konten video jauh lebih penting. Jadi sebisa mungkin konten videolah yang kamu stok dulu. Konten video kan bisa beragam banget ya, teman-teman. Itu yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus sering Anda lakukan? Yang pertama adalah konten tutorial. Cara memakai serum, cara memakai lip tint. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri. Anda bisa foto, syuting sendiri juga bisa langsung posting. Halo guys, halo Besti. Hari ini saya sedang pakai minyak lulur nih. Nah, contohnya. Caranya buka minyak lulurnya, dikocok, semprotkan. Nah, setelah itu dipijit-pijit. Itu cara yang teman-teman harus lakukan. Nah, apalagi teman-teman jualan makanan kesehatan atau minuman ya, teman-teman bisa cara minum. Orang cuma minum itu bisa jadi penontonnya banyak ya. Padahal kita sering lihat orang minum kan, tapi konten-konten itu rame gitu loh. Terus konten hiburan, jadi kita bisa buat konten hiburan atau kalau nggak quote, kata-kata motivasi itu bisa ya. Terus ada konten review, jadi di review dari hasil
hasil apa? Hasil pembuatannya ya, review produk. Nah, kita bisa jelasin. Halo guys, ini tisu. Tisu ini terbuat dari kertas atau kalau enggak ini dari limbah daur ulang kertas ibaratnya. Ini teman-teman bisa review tentang produknya, itu contohnya. Banyak sekali orang yang pengen jualannya laku, tapi mereka sendiri nggak mau mereview produknya. Padahal kunci kita bisa berhasil jualan produk, itu ya kita bisa memakai. Teman-teman mungkin kalau yang jualan suplemen, itu enak, bisa dirasakan diminum. Bayangkan kalau teman-teman tuh harus jual konsep seperti asuransi, atau jualan konsep seperti perumahan. Perumahan tuh banyak juga yang jualan konsep. Unitnya belum dibuat, kita cuma by video. Makanya sekarang video-video tentang perumahan itu tentang ruangan, tentang catnya itu sudah bisa 3D, 3 dimensi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin masuk rumah, buka pintu, masuk ruang tamu, naik ke tangga, ke lantai 2 contohnya, atau setelah ruang tamu mungkin kita ke toilet ya, terus ada ke belakang kita ada tempat masak kotor ya, jadi seperti itu, atau tempat masak. Biasanya kan tempat masak sama toilet kan gabung jadi satu. Seperti itu kalau rumahnya satu lantai, kalau 2 lantai biasanya kamar-kamar di lantai 2 naik seperti itu. Nah, itu di-review ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini hadir, mulai hari ini Anda harus review produk yang Anda jual. Anda harus rasakan. Saya dulu di perusahaan lama ada produk untuk kewanitaan ya. Isinya manje, ada salah satu faktor, salah satu ingredient itu manje. Saya coba minum gitu loh, dan nggak apa-apa. Saya juga nggak jadi bencong, banci, enggak. Gitu. Kenapa saya rasain ya? Karena saya pengen merasakan rasanya, gitu loh. Oh, rasanya karena ini pakai buah tertentu, terus ada manjakaninya, jadi agak sepet, manis sepet. Nah, jadi kita bisa cerita, gitu. Ada juga waktu dulu perusahaan lama saya itu jualan produk stamina laki-laki. Apakah perempuan boleh minum? Boleh, dicoba aja, gitu loh. Karena dulu produk di perusahaan lama saya itu produknya untuk stamina laki-laki itu diminum wanita juga boleh, bahkan untuk binatang kayak burung atau mungkin kuda pacu atau mungkin binatang itu diminumi bagus. Burung-burung itu kalau mau kicaunya bagus dikasih minum itu. Nah, itu kan sebenarnya untuk kita punya testimoni. Tujuan kita apa? Untuk punya testimoni. Simpelnya, konten yang bisa Anda dan saya produksi cepat bisa jadi stok bank konten. Seperti itu. Dan konten video juga adalah konten yang bisa di-share di banyak platform. Seperti itu. Jadi sekarang di semua platform video itu bisa gampang di-share, kayak di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, IG, TikTok, YouTube, bisa. Bahkan taruhlah Anda punya gambar, apakah bisa di-share di TikTok? Bisa. Saya sering kok punya gambar, flyer, saya posting di TikTok. Nah, TikTok tinggal saya nyari lagu yang lagi viral, udah saya masukkan lagu itu di flyer di postingan itu, udah posting. Jadi nggak butuh waktu berjam-jam. Jadi nunggu berapa 30 detik lah selesai posting gitu. Cuma kuncinya ya memang kita ada gambar flyer yang akan kita posting seperti itu. Oke.
Malam juga Pak Nisma Yeni dari Siak. Oh, luar biasa. Thank you. Fitriani, lanjut di sini Pak, karena FB tidak terlihat materinya. Boleh. Jadi buat teman-teman yang taruhlah Zoom Anda kurang bagus, Anda bisa nonton di YouTube Live ya. Kalau mau lengkap ada apa materinya. Nurbaya, jaringanku kurang bagus. Oke, Septiana, Assalamualaikum, Hongkong hadir. Oke, waalaikumsalam. Via, saya mau konsumsi Pak. Oke, silakan. Gitu. Jadi ada 4 ya teman-teman yang harus Anda posting. Yang pertama tentang konten tutorial, jadi cara pakainya dan sebagainya. Terus konten hiburan, konten quotes, ya boleh. Terus testimoni dan review. Nah, bedanya tutorial itu kan cara pakainya. Kalau review itu lebih banyak tentang ingredient, kandungannya apa. Atau mungkin setelah dipakai khasiatnya gimana juga bisa. Tapi kalau setelah diminum atau setelah jasanya dipakai itu baru testimoni ya. Itu seperti itu. Kalau konten harian sudah beres, baru kamu pindah ke konten yang sifatnya penting. Seperti konten khusus untuk iklan, konten khusus untuk cold market, konten khusus buat loyal customer. Ya. Jadi teman-teman harus punya 3 konten. Untuk iklan, untuk cold market, yaitu pasar yang masih dingin, atau konten untuk loyal customer yang sudah join. Jadi kalau saya polanya, biasanya yang saya pakai, teman-teman boleh catat ya, atau di save. Jadi polanya saya, kalau kayak saya sedang nyari member contohnya, itu saya posting di media sosial kayak WhatsApp, di IG, story, terus di Facebook, itu saya pasang status rata-rata. Dicari 5 orang ibu rumah tangga yang mau penghasilan 1 juta per hari, contohnya. Seperti itu. Nah, nanti dari situ ada yang kepo nih. Yang kepo, ya biasanya kita kontak, ya, kita japri, kita DM, kita minta nomor WhatsApp-nya. Nah, nanti kalau beliau udah ngasih nomor WhatsApp, biasanya kita ngirim juga link grupnya. Jadi kita udah siapkan, itu step-stepnya, teman-teman ya. Jadi pastikan kalau Anda prospek online itu Anda harus punya nomor WA. Itu penting. Karena kita nggak bisa ketemu setiap saat, mungkin ketemunya hanya lewat telepon. Gitu. Makanya nomor WA itu harus penting. Jadi setelah pasang status, ada orang yang kepo, kita japri, kita chit-chat, ngomong ngalor gitu, kita minta nomor HP-nya, kita masuk, kalau bisa mereka masukkan grup kita, ya, grup untuk cold market orang-orang yang ingin tahu bisnisnya. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Kita undang mereka untuk ikut Zoom. Rata-rata orang yang sudah ikut Zoom itu hanya 2 pilihan, yang tadi itu menolak atau mereka join. Tingkat probabilitasnya berapa, Pak? Kalau itu bisa 1 closing 1 bisa, ada juga yang 10 closing 1 bisa, ada juga yang harus butuh 50 orang baru closing 1. Ujiannya di situ. Namanya ujian kita bisnis, ya ketika kita harus menawarkan sesuatu dan orang itu menolak, resikonya kan. Karena resiko kita bisnis itu sebenarnya hanya ditolak aja, ditolak sama pasar. Itu. Kalau Anda bisa produksi sendiri konten-konten ini, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, nggak ngerti, lebih baik kasih kerjaan kayak gini ke yang ahlinya saja. Sisa konten lain, selain sesuaikan dengan format tiap platform, misal konten foto di IG, Instagram, konten carousel itu ada kayak slide, ya, slide-nya nanti di swipe, digeser kanan kiri, itu carousel, ya. Konten IG story di story, terus kita juga harus buat list di atas, kalau di breakdown juga jadi banyak. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat,
media sosial saya, ada yang ngelola nggak? Ada. Karena kalau kapasitas saya sekarang, kalau dulu saya suruh ngedit barang bisa, Bu. Buat flyer, ngedit video, saya bisa. Tapi kalau saya terjebak di situ, saya nggak bisa scale up bisnisnya. Makanya kita harus bangun tim. Makanya buat teman-teman yang saat ini nonton video ini dan merasa timnya tidak berkembang, bisnisnya stagnan, jangan salahkan orang lain, salahkan ke diri Anda. Makanya saya hari ini bersyukur buat teman-teman yang ikut live saya, Anda adalah orang-orang calon orang sukses berikutnya. Kenapa? Karena Anda mau belajar. Saya sudah ikut training banyak hal, training apa aja ya, dari HRD, dari training customer service, dari training pembukuan keuangan, itu saya training. Rata-rata ada satu kesamaan di antara orang-orang sukses itu. Apa kesamaannya? Yaitu mereka haus akan belajar. Gitu. Makanya kalau saya seminggu taruhlah saya ada ngisi 2 kali. Ya, selebihnya saya harus belajar lagi, bisa baca buku atau saya nonton. Karena kalau saya kan tipe auditori, jadi saya tuh sukanya nonton sama dengerin. Itu saya suka. Makanya kalau dulu saya suka nonton YouTube ya, teman-teman. Kalau sekarang ya yang pendek-pendek di TikTok gitu. Saya pasti luangkan waktu. Tapi saya nonton bukan untuk buang-buang waktu, enggak. Kadang saya nyari ide. Jadi kalau ada ide konten yang bagus itu saya save, nanti saya kirim ke tim produksi. Mas, buat diedit dong video ini. Nah, tapi istilahnya kontennya mirip nggak apa-apa. Tapi yang penting kita nggak ngambil semua yang ada di video itu. Seperti itu. Jadi mikirin konten itu memang ribet. Tapi senjata kita jualan di sosial media memanglah konten. Cuma jangan maksain buat skala prioritas juga ya teman-teman. Kalau memang Instagram dulu yang digas, artinya konten pentingnya fokus di Instagram dulu. Kalau mau TikTok yang digas, skala prioritasnya konten TikTok harus lebih banyak. Nggak bisa dipaksain sama rata semua, kecuali semua sudah bisa generate revenue ya, penghasilan yang secara umum bisa masuk itu. Jadi memang teman-teman harus pilih salah satu platform. Kalau posisinya sudah punya tim yang office hour, yang kerja dari pagi sampai sore, office hour, tim kamulah yang harusnya mikir. Udah digaji, masa sih kamu juga yang mikir ya, kayak gini. Tapi kalau masih bikin kontennya dadakan, nah itu berarti ada yang kurang tepat. Jadi kalau di tempat kami, itu tiap awal bulan tuh kita sudah punya contoh video yang akan kita buat. Ya. Jadi kita ada kertas, ini nomor, ide konten apa, di sini ada linknya sekalian. Jadi kita isi, langsung kita linkkan. Jadi selama 1 bulan itu kita sudah punya jadwalnya, teman-teman. Dan bolehkah kita pakai tim freelance untuk kebutuhan konten? Jika kondisi kamu ada budget, kalau Anda punya biaya, maka sebaiknya kebutuhan konten harian diberikan kepada orang-orang freelance. Ya, Bapak Ibu. Sementara jika kamu punya tim di dalam, kamu bisa fokuskan untuk pembuatan konten. Seperti konten khusus iklan saja, konten soft selling, ya, cerita itu soft selling, ya. Konten hard selling, jadi kita langsung posting produk pemutih terbaru. Nah, seperti itu, Anda langsung jualan, itu bisa. Seperti itu. Intinya khusus konten adalah tipe konten yang nantinya akan kamu push yang pakai iklan berbayar, karena ada tujuan ke arah sales, engagement, dan awareness ya. Jadi kalau salah satu kunci saya di musim COVID kemarin itu meledak bisnis saya, omsetnya sampai puluhan miliar gitu. Itu karena
kita push iklan juga. Jadi kalau teman-teman lihat kekuatan kita membangun tim, baik itu jaringan manusianya, juga ada jaringan digitalnya, gitu. Karena dengan kandungan digital itu, kita bisa nyebar konten kita kemana-mana, seperti itu. Tapi banyak juga yang akhirnya ngomong gini ya, ribet banget jualan di sosial media, mending jualan di marketplace saja ya, tinggal upload produk terus iklan. Ya, jadi memang nggak, kalau di media sosial itu sebenarnya selain kita jual, kita juga untuk branding. Beda kalau kita jualan di marketplace, itu kita akan laku kalau produknya sudah dikenal. Tapi kalau produknya belum dikenal, itu di marketplace itu sangat susah. Saya pengalaman ngelola toko online di marketplace ya, itu lucu lah intinya. Kalau produk baru itu ya memang hanya untuk branding, untuk bangun persona brandingnya ya. Kalau langsung mau jualan itu nggak gampang. Itu closingnya juga sangat susah karena produk baru. Kecuali kalau memang produknya udah booming, udah ramai kita jualan, pasti ada yang beli. Masa sih tiap platformnya pasti ada tantangannya masing-masing. Ya. Jadi yang pertama, ini teman-teman bisa screenshot ya, atau Anda tulis, boleh, Anda foto boleh. 5 tips cara kelola Instagram. Yang pertama, Anda harus pastikan akun bisnis. Ada pertanyaan, Pak, saya pakai akun pribadi, bisa buat bisnis nggak? Bisa. Tapi kalau bisa, Anda pecah. Gitu loh. Saya kalau di Instagram tuh khusus keluarga saya, ya isinya cuma keluarga saya, jarang saya iklan produk dan sebagainya, nggak ada. Murni memang saya buat konten untuk aset digital saya. Gitu. Ya, jadi kelolanya adalah akun bisnis kalau di Instagram. Sebenarnya sama lah di WhatsApp pun Anda juga harus WhatsApp bisnis ya, Anda update. Terus tetapkan tujuan Anda dengan jelas, tentukan audiens, target pasar Anda, buat konten yang menarik secara visual, tulis tag yang bagus. Itu 5 tips. Ya. Oke, lanjut. Terus kalau 5 tips cara kelola TikTok bagaimana, Pak? Itu ada 5. Sama, ubah akun TikTok biasa jadi akun bisnis. TikTok bisnis. Buat konten-konten yang menarik dan up to date, maksimalkan fitur-fitur di TikTok, gunakan hashtag yang tepat, posting di waktu yang tepat. Itu 5 tips, teman-teman. Nah, kalau tips cara kelola Facebook bagaimana, Pak? Ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama adalah buat rencana dan jadwal posting. Jadi nanti mau diposting kapan nih, jam berapa. Itu udah ada jadwalnya. Terus perhatikan visual postingan. Jadi kita lihat, taruhlah gambar, ya jangan buram-buram banget. Kalau bisa dipakai Photoshop, kita rapiin, ya dirapiin. Gitu loh, teman-teman. Terus jalin interaksi. Jadi kalau bisa, teman-teman tuh sapa teman-temannya juga gitu loh. Di Messenger, DM, direct message ya, Anda DM, Anda katakan apa kabar dan sebagainya. Seperti itu. Ikuti yang sedang trending. Jadi yang lagi rame apa? Kalau sekarang kan yang lagi rame kan yang alip TikTok itu ya, yang kamu nanya dan sebagainya itu ya, yang itu lagi rame, itu teman-teman bisa pakai itu gaya-gaya kayak gitu, boleh. Terus gunakan bahasa yang baik. Kalau bisa kita jangan bicara omong jorok,
ngomong binatang, seperti itu. Itu etika. Thank you. Oke, teman-teman, itu materinya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Nisma Yeni, maaf Pak, sinyal nggak bagus. Ya Bu Nisma, bisa nonton YouTube kita ya di Digital Network Marketing kalau memang Zoom nggak bisa. Oke. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman bisa ikuti akun kami di Digital Network Marketing, di Instagram, di Telegram juga sama, Digital Network Marketing, Facebook Digital Network Marketing juga, di websitenya digitalnetworkmarketing.co.id juga, TikTok Digital Network Marketing, Shopee juga ada kita, di YouTube juga ada, di WA juga ada. Jadi luar biasa ya teman-teman, cara kita berbisnis ya, salah satunya ya di media sosial. Memang banyak juga yang orang, wah Pak, saya nggak telaten di media sosial, nggak jelas orangnya yang apa, yang nonton, yang ikuti kita itu nggak jelas. Ya, sebenarnya semua tergantung mindset kita sih teman. Jadi saya setengah bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu saya ketemu teman saya pengusaha, saya cerita. Kata Pak Jokowi 2023 kita akan resesi. Ya, teman saya cuma ketawa. Bro, jadi kita pebisnis tuh nggak ada kata-kata negatif, resesi, bangkrut, atau sepi orderan, nggak boleh. Kita harus punya mindset positif. Jadi kalau apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, itu akan berdampak terhadap hasil yang kita peroleh. Jadi jangan heran kalau saya ibaratnya penghasilan saya besar. Ya karena saya teman-teman bisa lihat kerja saya dari pagi sampai sore, terus malam masih pembinaan dan sebagainya. Itu wajar. Ya kalau teman-teman tidak mau melakukan itu dan berharap bisnisnya berkembang besar, ya itu bullshit, omong kosong menurut saya. Ya, makanya teman-teman harus mau capek. Kalau saya kemarin ketemu formulator, orang istilahnya orang keren lah. Jadi dia menemukan resep-resep minuman, menemukan resep-resep herbal. Beliau ngomong kepada saya, Mas, target kita tuh umur 40 tahun itu sudah clear. Maksudnya clear tuh rumah udah punya, mobil udah punya, tabungan udah punya, aset juga udah punya. Itu umur 40 harus sudah selesai. Makanya buat teman-teman yang sekarang belum menginjak umur 40, coba dihitung. Berapa tahun lagi Anda menuju 40 tahun. Kalau Anda masih punya waktu 3 tahun, ya maksimalkan 3 tahun ini sebelum 40 tahun. Atau taruhlah Anda masih 5 tahun atau 10 tahun, ya itu dimaksimalkan juga. Karena target kita apa? Umur 40 tahun itu kita sudah mencapai kalau kehidupan di dunia itu ya makan, papan, sandang, bahkan yang tersier. Gitu. Itu bisa selesai. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman, taruhlah teman-teman tidak mau kelola TikTok-nya atau Reel-nya, teman-teman bisa kerjasama dengan DNM ya, karena DNM Agency itu bisa istilahnya membantu teman-teman. Jadi paketnya berapa sih? Mulai dari 600.000. Ada 30 feed, 30 hashtag, 30 caption ya teman-teman. Murah kan 600.000. Jadi sehari hanya 20.000. Kalau teman-teman merasa wah 600.000 mahal, ya Anda akan selamanya mahal terus. Tapi Anda teman-teman harus ingat, Anda seorang pebisnis.
Anda dengan modal 600.000 bisa menghasilkan uang 1 juta, itu sudah profit. Kenapa? Ya karena produk yang Anda jual bisa laku 1 juta, ternyata modalnya 600.000. Anda masih untung 400 nggak? Masih untung. Saya pernah dulu ngajari di bisnis saya sebelumnya. Saya ngomong ke leader. Leader, ya, kamu tahu nggak, Der? Bentar lagi kamu itu mau tembus mobil, ibaratnya. Tembus mobil berarti dapat contohnya 80 juta, dapat 80 juta. Kira-kira kamu buang duit 10 juta untuk dapat duit 80 juta, rugi atau untung? Wah, untung. Oke, kalau Anda merasa itu untung, mau nggak Anda ibaratnya kalau ada pertemuan, Anda bisa bawa sebanyak-banyaknya tim Anda. Caranya apa? Anda bisa subsidi tiketnya, contohnya. Seperti itu. Boleh dilakukan, boleh. Gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya kita bisa mengundang sebanyak-banyaknya tim kita untuk ada di acara pertemuan. Seperti itu. Oke, hari Sabtu besok jam 10 kita ada strategi meningkatkan penjualan bisnis dengan TikTok marketing. Nah, nanti ini ada dari DNM ya. Kita strategi meningkatkan penjualan bisnis dengan TikTok marketing. Kalau ini gratis ya, teman-teman. Terus Sabtu 19 November itu cara efektif tingkatkan penjualan dengan Facebook marketing. Itu kita juga ada trainingnya. Ini gratis lagi, teman-teman. Terus buat teman-teman yang pengen belajar bisnis, pengembangan, digital marketing, selama 6 bulan didampingi, nanti didampingi saya dan Coach Ropik ya, itu teman-teman akan belajar tentang graphic design, gimana caranya mendesain, Microsoft Office, bagaimana mengoperasikan Microsoft, edit video, jadi bisa ngedit video sendiri, bisa pakai KineMaster dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak perlu punya PC atau laptop, dari HP pun sekarang bisa ngedit. Riset strategi branding, terus tentang SEO, launching management, content planning, dan public speaking. Anda bisa belajar public speaking juga. Itu biayanya berapa, Pak? Itu hanya 449.000. Cukup terjangkau ya, teman-teman. Terus apa yang Anda dapatkan? Anda bisa dapat free mentoring, business development, dan digital selama 3 bulan ya. Itu Anda dapat free juga. Syaratnya gimana, Mas? Syaratnya ya membeli produk atau jasa dari digital marketing, memiliki atau ingin memiliki bisnis yang aktif, terus peserta wajib mengikuti rangkaian hingga selesai. Itu aja. Oke, saya juga nyetak buku ya teman-teman, ada Make Money Will You Sleep, bagaimana Anda tidur tapi Anda dapat penghasilan. Ada yang mau di sini? Ya. Kalau mau tulis di kolom komentar, Pak Rudi saya mau, walaupun tidur saya dapat uang. Tulis saja. Saya dulu berpikir hal itu bullshit ya, tapi saya pernah ngalami Bapak Ibu. Selama hampir 2 bulan ya ngapa-ngapain, bisnis saya tumbuh. Gitu. Ada buku juga tentang personal branding, bagaimana kita dikenal sama orang. Terus karena saya menekuni bisnis MLM, jadi di sini ada network marketing is the king of marketing. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga sukses dan silakan hadir di webinar saya selanjutnya. Oke. Thank you. Ada, silakan yang mau tanya, open kamera atau mau diulang ya. Boleh bertanya. Atau pusing ya. Ya, kalau udah usia memang pusing, teman-teman. Makanya saya sendiri, ya saya akhirnya saya serahkan konten-konten saya itu pada
Ya istilahnya karena saya punya tim ya sama tim saya. Nah kalau Bapak Ibu belum punya tim ya bisa ke agensi tadi. Biayanya sekitar 600 ribuan dan mulainya selama per bulan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Atau cukup ya? Kita yang sering saya tadi bilang, belajar itu nggak perlu lama-lama. Kita pas 1 jam ya, jam 8. Yang penting teman-teman mau action, mau terus tumbuh. Dan kalau bisa tumbuh jangan sendiri, timnya juga di training. Kayak malam hari ini teman-teman dapat materi saya nih, Pak saya mau PowerPoint-nya boleh nggak? Boleh, nanti saya kirimkan. Saya kirimkan, teman-teman bisa ajarkan training timnya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh belajar ini posisinya ada dua. Posisi sebagai siswa, Anda mendengarkan, mencermati. Yang kedua, posisi Anda sebagai trainer juga, sebagai nanti guru, mentor. Kalau saya selalu memposisikan ikut training itu seperti itu. Saya sebagai peserta, itu nomor satu. Yang kedua, saya sebagai trainer. Saya berpikir materi yang hari ini bagus, besok saya mau sampaikan ke tim saya. Itu yang selalu saya lakuin. Jadi saya ikut training. Dulu ada training namanya MMBC ya, Millionaire Mindset Bootcamp. Nah, itu apa sih yang dipelajari di MMBC itu? Oh, seperti ini. Akhirnya saya buat training untuk tim saya namanya Extreme Bootcamp gitu. Materinya seperti apa ya? Hasil saya ikut training itu saya duplikasi. Makanya kayak teman-teman hari ini udah hadir di sini ya tinggal nanti sampaikan juga ke timnya. Begitu. Oke, itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. 2023 masih 1,5 bulan lagi. Pastikan Anda sudah punya resolusi, punya target, apa yang mau dilakukan. Taruhlah Anda sekarang sudah punya bisnis, ya Anda harus mulai berpikir bagaimana bisnis saya tumbuh lagi. Scale up, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Atau taruhlah Anda sekarang lagi merintis bisnis, sama juga, Anda juga harus membangun bisnis Anda lebih besar lagi. Karena semakin Anda membangun bisnis Anda besar, financial freedom, penghasilan itu akan ikut. Oke, thank you. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam.